Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin amma ba'du. Hadratal muhtaramun, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan sebagai tanda syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih dapat hadir di majelis ini dalam rangka rutinan setiap malam Jumat, yaitu bersama-sama zikir kepada Allah dengan bermujahadah. Mudah-mudahan dengan mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah, semoga Allah senantiasa menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa kita ucapkan dan kita curahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan barokahnya kita berselawat kepada beliau, kelak di yaumil mahsyar nanti kita semua yang hadir di majelis ini semoga mendapatkan syafaatnya ataupun pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sebagaimana biasa sebelum melaksanakan zikir mujahadah, kita akan sedikit berbagi ilmu, yakni menggugurkan kewajiban kita untuk tolabul ilmi. Yang biasanya kita akan sebetulnya akan meneruskan tentang kajian kita malam Jumat yang lalu. Tentang apa kemarin? Tentang revolusi mental atau revolusi akhlak, ya bukan revolusi akhlak. Akan tetapi pada malam hari ini sengaja kita tidak teruskan kajian itu karena adanya banyak pertanyaan-pertanyaan daripada warganet. Daripada warganet banyak yang bertanya kepada saya, dan juga ini ada juga sebagian jamaah yang bertanya-tanya tentang bagaimana menurut saya menyikapi tentang siapa namanya Gus Samsudin dengan siapa, dengan Marcel atau pesulap merah. Nah, mungkin bapak-bapak yang hobi nonton YouTube mungkin insya Allah paham, ya, dan semua menyaksikan semua karena lagi viral. Ini saya tidak tahu nih apakah pertanyaan ini sengaja
lontarkan kepada saya atau saya disuruh oleh jamaah suruh membuat konten. Bagaimana cara menyikapin, bagaimana menurut saya menyikapi tentang perseteruan antara pesulap merah yaitu Marcel dengan Gus Samsudin. Nah ini barangkali juga ada manfaatnya untuk kita semua Bapak-bapak. Untuk pada malam hari ini hal tersebut kita awali dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Yang artinya kurang lebihnya demikian. Jangan engkau campur adukkan sesuatu yang hak dengan yang batil. Ini larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintah oleh Allah jangan sekali-kali mencampur adukkan sesuatu yang hak dengan yang batil. Karena yang hak juga hak, yang batil juga batil. Nah, ini awal daripada penyampaian saya, kita awali dengan sebuah firman Allah agar kita paham nantinya di mana kalau saya menyikapi tentang perseteruan antara si Marcel atau pesulap merah dengan Gus Samsudin, itu kalau saya disuruh nilai ya sama-sama salahnya, sama-sama benarnya. Paham Pak? Sama-sama salahnya, sama-sama benarnya. Nanti kalau saya membenarkan, macam kita sudah hebat saja. Ya kan? Kalau saya menyalahkan juga macam kita sudah hebat. Menurut saya ya sama-sama salahnya, sama-sama benarnya. Namun ini sebagai pembelajaran untuk kita semua tadi yang saya katakan, kita diperintahkan oleh Allah jangan sampai mencampur adukkan sesuatu yang hak dengan yang batil. Sebagaimana contoh yang dialamin oleh Gus Samsudin. Sebetulnya kalau ilmu hikmah itu hak Pak. Ilmu hikmah itu hak. Namun itu dicampur aduk dengan yang batil. Rupanya trik-trik. Betul enggak? Sebagaimana contoh, kalau ada orang kesurupan atau kerasukan jin ataupun setan, itu diruqyah. Hak tidak? Hak. Ya. Tapi yang batil itu kalimatnya pembersihan sehingga ada keluar paku dari badannya, ada keluar botol dari badannya, ada yang keluar jarum, ada keluar benang, ada keluar bawang merah, ada keluar bawang putih, kayak macam bumbon aja. Ini yang trik-trik ini kadang yang batil, sehingga hal itu seseorang mencampur adukkan yang harusnya mbok ya cuman hanya ruqyah aja, bacakan ayat-ayat Allah, nanti jinnya biar keluar atau setannya biar tidak ganggu lagi. Itu pun juga nggak mungkin, kita manusia tidak lepas daripada godaan setan. Ya, cuman mungkin setannya itu masih di luar badan kita, bukan di dalam badan kita. Atau jinnya masih di luar badan kita, bukan di dalam badan kita. Orang yang kerasukan jin itu bisa diruqyah, itu hak. Itu hak. Ya batilnya ya karena itu tadi, karena trik-trik itu tadi. Ini kesalahan daripada Gus Samsudin. Cuman ada juga kalau dihitung-hitung salahnya pesulap merah itu kayak gitu, kenapa tidak klarifikasi atau tabayun dengan penuh akhlak, datang baik-baik, nggak usah diliput-liput, itu kan malah enak, diingatkan, mana tahu mau, nggak mau ya sudah kan gitu. Ini yang salah kan gitu kan Pak. Ini yang salah. Coba kalau pakai adab, pakai akhlakul karimah, ya permisi, nggak usah pada mengandalkan ilmunya gitu loh. Ini juga sama-sama ambisi untuk membuat konten masalahnya. yang ujung-ujungnya nanti kalau kontennya banyak yang subscribe, banyak yang nonton, ya, kemudian
banyak yang like, banyak yang share, akhirnya mendapat apa? Mendapat income, mendapat uang, ujungnya seperti itu masalahnya Pak. Nah benernya si Marcel atau pesulap merah karena mungkin beliau juga mempunyai ilmu untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya, menegakkan kebaikan dan melawan kemungkaran, karena kemungkaran atau trik yang dialamin atau yang dilakukan oleh Gus Samsudin itu dianggap itu mungkar. Udah ya Pak. Kalau saya menyikapin seperti itu ya podo benere podo salahnya, sama-sama salahnya, sama-sama benernya. Salahnya Ki Marcel adabnya kurang baik, cara mengingatkan seseorang tidak ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajalah orang-orang yang tidak benar, ajalah orang-orang yang berbuat salah, ajalah orang-orang yang di luar jalan Allah. Kau ajak menuju ke jalan Allah dengan cara bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang halus, ya, dengan cara hikmah. Ketika mereka punya masalah, bantu masalahnya. Ketika mereka kekurangan rezekinya, bantu rezekinya. Ketika mereka lagi punya problem yang besar, bantu udari, bantu selesaikan problemnya. Dan juga mau'izatul hasanah, ajaklah dengan kalimat-kalimat yang baik, ya, tutur sapa yang bagus, hargai mereka, hormati mereka, dan seterusnya. Salahnya di situ Bapak. Nah, kemudian berkaitan dengan hikmah, ya, hikmah itu kalau saya yang mentelaahnya atau mengartikannya seperti ini. Orang yang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang pernah dilakukan atau diamalkan atau didawamkan. Misalnya ada seseorang yang punya wiridan, wa idza batostum jabbarin, wa idza batostum jabbarin, atau wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala ini jurus-jurus mahabbah, ya kan. Ini yang belum menikah, nah, supaya cepat menikah maka itu dibaca terus. Wa idza batostum jabbarin itu jurus-jurus untuk berkelahi ketika menempeleng seseorang, walaupun toh nggak kena kepalanya, tapi dengan kekuatan ayat-ayat Allah itu sehingga kepalanya bisa puyeng padahal nggak kena itu Pak, hanya dengan tenaga dalam dan lain sebagainya. Nah, amalan-amalan ataupun wiridan-wiridan yang dilakukan oleh seseorang itu dengan penuh istiqomah, maka biasanya Allah akan berikan karomah, berikan kehebatan. Kita ambil contoh zaman para wali zaman dulu, ya. Ada para wali itu yang mempunyai faham thariqah malamatiyah atau maulamatiyah. Paham thariqah maulamatiyah itu kalau mendapatkan ilmu dari gurunya atas keesaan Allah dan kekuatan Allah, itu langsung ditantang sekalian. Sebagaimana contoh begini, ada kalimat atau kalimat hauqalah yang bunyinya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dalam diri manusia pun sedikit pun illa billah, melainkan dapat pertolongan daripada Allah. Ini guru mengajarkan murid, ya, guru thariqahnya atau gurunya mengajarkan murid, sama-sama thariqahnya. Misalnya saya mengajarkan kepada Firman, ya, Fir, kamu itu manusia, kamu itu lemah, kamu itu dhaif, kamu itu tidak punya kekuatan apa-apa, kamu tidak bisa apa-apa illa billah, kecuali dapat pertolongan daripada Allah. Kamu akan bisa, kamu akan kuat kalau dapat pertolongan Allah. Nah, ini seorang Firman itu nggak puas Pak dengan kalimat itu, diyakini betul, dikuatkan betul di dalam dirinya, akhirnya ditantang, bener nggak Allah itu kuat?
Aku bisa kuat karena dapat pertolongan daripada Allah. Betul enggak? Suatu saat sebagaimana yang kejadian yang dialamin oleh Saridin atau Syekh Jangkung, ya kan? Beliau itu punya semboyan bahwa setiap sesuatu yang ada airnya di situ mesti ada ikannya. Setiap ada airnya di situ ada ikannya. Sehingga salah satu wali itu pengen membuktikan dengan karomah yang dimiliki oleh waliullah Mbah Syekh Jangkung atau Mbah Saridin. Sehingga para wali salah satu wali itu menyuruh muridnya untuk mengambil satu buah kelapa. Ya, satu buah kelapa diambil, setelah itu dibelah, dipecah oleh muridnya. Kata salah satu wali tersebut bertanya kepada Mbah Saridin atau Mbah Syekh Jangkung, Saridin atau Syekh Jangkung, ini apa? Mbah Syekh Jangkung jawab, ini kelapa. Kelapa, di dalam kelapanya ini ada apa? Ada airnya. Kalau Allah memberikan kekuatan, ya, kata kamu tadi setiap air mesti ada ikannya. Kalau Allah memberikan kuasa, Allah memberikan kekuatan kepada air ini, seandainya dibelah, apa di dalamnya ada kelapanya? Wahai Saridin, kata Saridin, ada Kanjeng Sunan. Begitu dipecah, dibelah, ya, ada airnya, ternyata di dalam air tersebut ada ikannya. Ini sebuah karomah, Pak. Karomah ini timbul daripada keyakinan seseorang yang begitu kuat, ketauhidan seseorang yang begitu kuat, dan juga suatu amalan-amalan ataupun wiridan-wiridan yang dilakukan dengan istiqomah, sehingga modal daripada istiqomah tersebut Allah memberikan sebuah karomah, kelebihan, sehingga kelebihan itulah muncul wujud, bisa dilihat oleh manusia. Ini juga bisa terjadi kepada Gus Samsudin. Selama ini mungkin istiqomah mengamalkan sholawat dan lain sebagainya untuk asmaul husna atau apa, wallahu alam, saya tidak tahu, ya. Sehingga Allah memberikan karomah. Cuman karomah yang diberikan oleh Allah kepadanya itu tidak semuanya, ya kan? Barangkali juga ketika meruqyah seseorang yang kesurupan atau bagaimana, atau mungkin ada orang yang sakit diobatin, ya, tapi diobatin hanya sekedar dikasih air minum, air tersebut dibacakan doa dulu sehingga sembuh, kan bisa juga seperti itu, Bapak, ya kan? Karena pedoman kita sebagai seorang muslim itu kan ad-doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Orang beriman itu senjatanya doa, tidak celurit, tidak apa namanya, arit ya. Arit itu bahasa saya. Tidak parang, tidak, ya, tidak keris, tidak. Tapi orang-orang yang beriman, doanya apa, senjatanya adalah doa. Ini bapak-bapak yang harus kita pahami dan kita ketahui. Bisa juga terjadi. Maka lagi-lagi tadi saya katakan, jangan sampai kita mencampur adukkan sesuatu yang hak dengan yang batil. Kemungkinan besar apa yang dimiliki oleh Gus Samsudin itu juga ada yang hak. Cuman persoalannya dicampur dengan yang batil. Rupanya trik orang yang tidak tahu dan sebagainya. Ini bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita menyikapinya juga jangan langsung apa namanya ya, kita lihat dengan sudut pandang kita terus nggak baik semua, jangan. Mesti ada yang baik, mesti ada baiknya. Nah mungkin kebaikan itu tertutupi karena ada sesuatu yang tidak baik. Kebaikan itu tertutupi karena ada sesuatu yang batil. Ini kalau kita menyikapi tentang adanya Gus Samsudin. Yang tadi juga saya katakan menyikapi tentang adanya pesulap merah atau Marcel, ya kita hargai beliau karena beliau sudah berusaha untuk amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan yang baik juga melawan yang mungkar. Cuman sistem dan cara, karena ini sudah zaman-zamannya modern, bisa juga itu diambil momen yang tepat, momen yang bagus untuk mendapatkan
dukungan daripada masyarakat dan membuat konten. Bisa jadi. Tapi kita tidak terlalu suudzon di situ. Tapi melihat kronologi ketika perseteruan antara pesulap merah atau Marcel dengan Gus Samsudin, itu ada sedikit yang kurang pas cara mengingatkannya. Ya, tidak memakai adab yang baik, ya, klarifikasi yang baik, temuin malah tantang-tantangan di YouTube. Yang Gus Samsudinnya juga nantang Marcelnya akhirnya juga datang. Nah, datangnya itu juga kurang adabnya, ya, akhlaknya kurang. Saya kira gampang aja kok. Kalau ada orang yang salah misalnya kan, kalau kita mau mengingatkan, ya ingatlah semampu kita, ingatkanlah semampu kita. Kalau memang tidak mau, ya sudah, laha maka sahabat wa alaiha maktasabat, apa yang kau buat ya buatlah. Ya. Lana a'maluna walakum a'malukum, apa yang kau lakukan lakukanlah. Yang penting kita ini sudah gugur kewajiban untuk mengingatkannya. Maka kata Kanjeng Nabi di dalam hadisnya, man ra'a minkumul munkara falyughayyir biyadi au bilisani au biqalbi fa huwa ad'aful iman. Ketika engkau melihat sesuatu yang mungkar, sesuatu yang tidak baik, maka ingatkanlah dengan tanganmu, artinya kekuatanmu. Artinya bisa juga ini yadi ini apa namanya, mempunyai makna RT, RW, lurah, atau mungkin camat, atau mungkin juga ustadz, atau mungkin tokoh agama di situ, atau sesepuhnya di situ. Karena dia punya kekuasaan di situ, maka pakailah kekuasaan itu untuk mengingatkan sesuatu yang tidak baik. Kalau tidak mempan, tidak digubris, ya kan, omonginlah, dilisani, ya, sampaikanlah kalimat yang baik, bil hikmah wal mau'idatil hasanah tadi. Kalau masih juga tidak mau, maka ingatkanlah dengan hati, doakan. Ya Allah, mudah-mudahan Ali itu kau berikan petunjuk. Ya Allah, selama ini kok main dukun aja terus. Udah kau ingatkan masih gak mau, ya. Gara-gara kemarin misalnya apa namanya, ngelamar cewek ditolak, main dukun, ya kan. Pakai mahabbah apa namanya Arab nggak manjur, pakai mahabbah Jepang kayak macam Jordan. Udah itu qala Yusuf li abi ya abadi inni ra'aitu ahada asara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aitu min sajidin. Udah dibaca sebanyak 4444 kali kok ya masih belum diterima sama ceweknya. Akhirnya pakai mahabbah Jepang, beli motor yang baru, mudah-mudahan nanti diterima. Nah, ini bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menyikapi tentang hal itu. Namun saya garis bawain kepada bapak-bapak, ya, sekarang sudah zaman apa ya? Zaman transparan, zaman demokrasi, ya. Zaman demokrasi, zaman yang sudah transparan. Saya menyarankan kepada bapak-bapak semua, terutama yang ahli thariqah, ya kan, jangan gampang menjustifikasi kesalahan orang lain. Jangan mudah menjustifikasi keburukan-keburukan orang lain. Andai kata terjadi kepada orang lain tersebut salah ataupun buruk, ya, kalau kita mampu ingatkan, kita ingatkan. Kalau kita tidak mampu, kita doakan. Itu saja. Karena ini akan akan membuat supaya islah, supaya baik. Kalau kita gampang memonton orang lain, suka menyalah-nyalahkan orang lain, walaupun toh mereka salah, tapi kita salah-salahkan, justru yang salah itu kita. Karena kita hanya pandai menyalahkan orang lain. Sementara kadangkalanya, dan harus jujur kita akui, kita sangat sulit untuk mencari kesalahan kita. Kita sangat sulit untuk menyalahkan diri kita. Maka di dalam thariqat itu selalu diajarkan setiap kita tawajuh, ya, untuk selalu mengakuin kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita, dosa-dosa kita, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa yang kita sengaja maupun yang tidak sengaja, dosa yang lalu maupun dosa yang nanti akan kita buat.
Itu justru malah menjadikan islah dan menjadikan tambahnya kita ukhuwah, baik itu ukhuwah basyariah maupun ukhuwah Islamiyah. Syukur-syukur bisa naik kepada ukhuwah watoniyah. Dan lebih syukur-syukur lagi kalau kita bisa ukhuwah nahdiyah. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhirnya